Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan untuk semua orang, yaitu ke-6 skill penting yang harus Anda miliki agar bisa meraih kekayaan dan kesuksesan finansial. Dalam dunia yang penuh dengan peluang, memiliki pemahaman dan keterampilan terkait uang adalah kunci untuk membangun masa depan yang cerah. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Yang pertama, skill mengelola keuangan pribadi. Mengelola uang pribadi adalah fondasi utama menuju kesuksesan finansial. Penting bagi Anda untuk membuat anggaran, melacak pengeluaran, dan memahami bagaimana mengalokasikan pendapatan Anda. Ini akan membantu Anda menghindari utang yang tidak perlu dan menciptakan tabungan yang konsisten. Ada beberapa teori yang bisa membantu mengenai hal ini. Pertama, hukum alokasi. Hukum alokasi mengacu pada prinsip mengenai bagaimana Anda seharusnya mengalokasikan pendapatan Anda untuk berbagai kategori pengeluaran. Prinsip ini biasanya digunakan dalam konteks mengelola keuangan pribadi atau anggaran keluarga. Hukum alokasi mengajarkan bahwa Anda seharusnya membagi pendapatan Anda menjadi bagian-bagian tertentu, seperti kebutuhan. Ini mengacu pengeluaran yang penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan rutin. Keinginan. Ini termasuk pengeluaran untuk hal-hal yang Anda inginkan, tetapi tidak diperlukan untuk hidup, seperti liburan, hobi, atau hiburan. Tabungan dan investasi. Bagian dari pendapatan Anda sebaiknya dialokasikan untuk tabungan darurat, investasi jangka panjang, atau tujuan finansial tertentu. Hukum alokasi membantu Anda memprioritaskan pengeluaran dan memastikan bahwa Anda mengelola uang Anda dengan bijak dan efisien. Kedua, teori pikirkan sebelum berbelanja. Teori ini adalah pendekatan yang mengajak Anda untuk berpikir dengan matang sebelum melakukan pembelian. Dalam dunia konsumsi yang serba cepat, seringkali kita tergoda untuk membeli barang atau jasa tanpa pertimbangan yang cermat. Teori ini mendorong Anda untuk melakukan beberapa langkah sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Pertimbangkan kebutuhan versus keinginan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pembelian ini benar-benar memenuhi kebutuhan atau hanya keinginan semata? Bandingkan harga dan kualitas. Perbandingkan berbagai opsi yang tersedia dalam hal harga, kualitas, dan fitur. Ini membantu Anda mendapatkan nilai terbaik. Berikan waktu pertimbangan. Jangan membuat keputusan impulsif. Beri diri Anda waktu untuk memikirkan, apakah pembelian ini benar-benar diperlukan? Dengan menerapkan teori ini, Anda dapat menghindari pembelian yang tidak perlu dan mengelola uang dengan lebih bijak. Teori ketiga adalah manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan keuangan Anda. Ini adalah pendekatan untuk mengurangi dampak potensial dari situasi yang merugikan terhadap keuangan Anda. Beberapa prinsip dalam manajemen risiko keuangan meliputi asuransi. Memiliki asuransi kesehatan, kendaraan, atau rumah dapat melindungi Anda dari beban keuangan yang tak terduga akibat insiden atau kejadian tertentu. Diversifikasi investasi. Menyebar investasi Anda ke berbagai jenis aset dan instrumen dapat membantu mengurangi risiko kerugian besar akibat performa buruk di satu area. Pendapatan darurat. Memiliki dana darurat yang cukup adalah bagian penting dari manajemen risiko. Ini dapat membantu Anda mengatasi situasi finansial yang tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan. Dengan memahami dan mengelola risiko keuangan, Anda dapat merencanakan masa depan yang lebih stabil dan mengatasi situasi tak terduga dengan lebih baik. Sekadar saran adalah, buatlah spreadsheet untuk mencatat setiap pengeluaran bulanan. Ini akan membantu Anda melihat dengan jelas bagaimana uang Anda dihabiskan. Skill kedua adalah skill berinvestasi. Investasi adalah cara terbaik untuk membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Pelajari berbagai jenis investasi, seperti saham, obligasi, dan properti. Pahami risiko dan potensi keuntungan dari setiap jenis investasi, sehingga Anda bisa membuat keputusan yang bijak. Ada beberapa teori yang bisa membantu. Teori yang pertama adalah modern portfolio theory, atau teori portofolio modern. Teori portofolio modern adalah konsep dalam investasi yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz. Teori ini menyatakan bahwa investor dapat mengoptimalkan portofolio investasi mereka
dengan memilih kombinasi aset yang memiliki korelasi berbeda-beda. Dengan diversifikasi, risiko portofolio dapat dikurangi tanpa mengurangi potensi pengembalian. Ini mengajarkan pentingnya membagi investasi ke dalam berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, dan komoditas, untuk mengurangi dampak penurunan nilai dari satu jenis aset saja. Kedua adalah compound interest atau bunga berbunga. Compound interest adalah konsep di mana bunga yang diperoleh atas investasi atau pinjaman akan dihitung tidak hanya atas jumlah aset awal, tetapi juga atas bunga yang sebelumnya telah diperoleh. Konsep ini adalah salah satu dasar pertumbuhan kekayaan dari waktu ke waktu. Dalam investasi, efek bunga berbunga dapat menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dalam jangka panjang, karena pendapatan yang dihasilkan akan terus diinvestasikan kembali dan menghasilkan pendapatan lebih lanjut. Yang ketiga adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah konsep dalam investasi yang mengacu pada tindakan menyebarkan dana atau aset Anda ke berbagai jenis investasi atau instrumen keuangan. Tujuan utama dari diversifikasi adalah mengurangi risiko secara keseluruhan dalam portofolio investasi Anda. Dengan mengalokasikan dana Anda pada berbagai aset yang tidak berkorelasi sempurna, Anda dapat mengurangi kemungkinan kerugian besar jika salah satu aset mengalami penurunan nilai. Sarannya yang bisa diberikan adalah mulailah dengan investasi kecil dan diversifikasi portofolio Anda untuk mengurangi risiko. Skill ketiga adalah skill berpikir kreatif. Kreativitas adalah aset berharga dalam menciptakan peluang finansial baru. Kemampuan untuk berpikir di luar kotak atau out of the box akan membantu Anda mengembangkan ide-ide inovatif untuk bisnis atau proyek yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Ada teori-teori yang dapat membantu untuk berpikir kreatif. Teori pertama adalah teori divergent thinking atau berpikir divergen. Teori divergent thinking adalah pendekatan berpikir yang mendorong pemikiran bebas, kreatif, dan inovatif. Ini melibatkan menghasilkan berbagai solusi atau ide dari satu masalah atau situasi. Berbeda dengan berpikir konvergen yang mencari satu solusi tepat, berpikir divergen merangsang kreativitas dan membantu dalam mengembangkan solusi unik dan out of the box. Yang kedua adalah metode brainstorming. Brainstorming adalah pendekatan kreatif untuk menghasilkan ide-ide dalam sebuah kelompok atau secara individu. Tujuannya adalah merangsang pemikiran bebas, mengumpulkan beragam gagasan, dan mendorong solusi inovatif untuk masalah atau tantangan yang dihadapi. Dalam sesi brainstorming, tidak ada penilaian atau kritik terhadap ide yang diajukan. Setiap ide diterima tanpa memandang kepraktisannya pada awalnya. Pendekatan ini memberikan lingkungan yang aman bagi semua peserta untuk berkontribusi tanpa rasa takut, diejek, atau diabaikan. Teori ketiga adalah stimulasi sensorik. Stimulasi sensorik melibatkan penggunaan indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa untuk merangsang kreativitas dan pemikiran inovatif. Ini melibatkan menyajikan input sensorik yang tidak biasa atau menarik untuk memicu pemikiran baru dan ide-ide kreatif. Saran yang dapat digunakan adalah sisihkan waktu setiap hari untuk merangsang pikiran kreatif, seperti dengan membaca buku atau mengeksplorasi hobi-hobi baru. Skill keempat yang diperlukan adalah skill pemasaran dan penjualan. Bahasa persuasif dan kemampuan untuk memasarkan produk atau jasa adalah keterampilan yang sangat berharga. Tak peduli seberapa bagus produk Anda, tanpa kemampuan untuk menjualnya, potensi finansial Anda akan terbatas. Beberapa teori yang mendukung adalah sebagai berikut. Pertama adalah pemasaran berbasis nilai. Konsep ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memberikan nilai kepada mereka. Pemasaran berbasis nilai menyarankan agar fokus utama bukan hanya pada produk atau layanan itu sendiri, tetapi pada manfaat yang dihasilkan untuk pelanggan. Dengan memahami nilai yang diberikan kepada pelanggan, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan mereka. Yang kedua adalah psikologi konsumen. Psikologi konsumen adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, sikap, preferensi, dan pola pikir konsumen dalam konteks pembelian dan penggunaan produk atau layanan. Ini melibatkan memahami bagaimana orang membuat keputusan pembelian,
mengapa mereka memilih satu produk daripada yang lain, dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku belanja mereka. Yang ketiga adalah teknik persuasi. Teknik persuasi adalah cara-cara yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangan, pendapat, atau tindakan tertentu. Dalam konteks pemasaran dan penjualan, teknik persuasi digunakan untuk meyakinkan calon pelanggan agar membeli produk atau layanan tertentu. Ini melibatkan pemahaman tentang motivasi psikologis konsumen dan cara-cara untuk memengaruhi pikiran dan emosi mereka. Saran yang bisa diberikan adalah pelajari teknik pemasaran digital seperti media sosial dan SEO untuk memperluas jangkauan pasar Anda. Skill kelima yang diperlukan adalah skill manajemen waktu. Waktu adalah sumber daya berharga. Keterampilan manajemen waktu yang baik akan membantu Anda menjadi lebih produktif dan efisien, sehingga Anda bisa mengalokasikan waktu untuk mengembangkan usaha, seperti merencanakan strategi finansial jangka panjang. Beberapa teori yang mendukung sebagai berikut. Yang pertama adalah teori model Eisenhower. Model ini diperkenalkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower. Ini adalah metode untuk mengatur prioritas berdasarkan urgensi dan pentingnya suatu tugas. Tugas dikelompokkan menjadi 4 kategori: urgent dan penting, urgent tetapi tidak penting, penting tetapi tidak urgent, serta tidak penting dan tidak urgent. Dengan mengutamakan tugas-tugas yang penting dan tidak hanya urgensi, Anda dapat mengelola waktu dengan lebih efektif. Yang kedua adalah hukum Pareto atau prinsip 80-20. Hukum Pareto, juga dikenal sebagai prinsip 80-20, adalah konsep yang menyatakan bahwa sebagian besar hasil atau output, sekitar 80%, berasal dari sebagian kecil penyebab atau input, sekitar 20%. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto. Dalam konteks keuangan, prinsip 80-20 dapat diaplikasikan dengan cara berikut. Sekitar 80% hasil keuangan Anda berasal dari sekitar 20% tindakan atau investasi yang paling efektif. Sekitar 80% pengeluaran yang signifikan mungkin berasal dari sekitar 20% pengeluaran yang perlu dikelola dengan hati-hati. Dengan memahami prinsip 80-20, Anda dapat mengidentifikasi elemen kunci yang paling berpengaruh dalam keuangan Anda dan fokus pada mereka untuk mencapai hasil yang lebih besar. Teori ketiga adalah Pomodoro Technique. Pomodoro Technique adalah metode manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an. Nama Pomodoro berasal dari sebuah timer dapur bentuk tomat yang digunakan oleh Cirillo ketika ia masih di sekolah. Teori ini melibatkan pembagian waktu menjadi periode fokus yang disebut Pomodoro yang berdurasi 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Setelah 4 sesi Pomodoro, total 2 jam, diikuti dengan istirahat panjang selama 15-30 menit. Selama periode 25 menit, Anda harus fokus sepenuhnya pada tugas yang telah ditetapkan, menghindari gangguan atau pemutaran. Saran yang bisa diberikan adalah buatlah jadwal harian atau mingguan yang terinci dan patuhi dengan konsisten. Skill ke-6 adalah skill belajar berkelanjutan. Lingkungan bisnis dan keuangan terus berubah. Kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan baru adalah kunci untuk tetap relevan dan mengambil peluang yang muncul. Beberapa teori yang mendukung antara lain. Yang pertama adalah konsep pembelajaran seumur hidup. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidup. Dalam dunia yang berubah dengan cepat, keterampilan dan pengetahuan Anda harus selalu diperbarui agar tetap relevan. Dengan mengadopsi sikap belajar berkelanjutan, Anda akan lebih siap menghadapi tantangan dan peluang baru di masa depan. Teori kedua adalah model siklus belajar Kolb, juga dikenal sebagai model pembelajaran pengalaman. Adalah suatu kerangka kerja yang menggambarkan proses belajar yang melibatkan 4 tahapan utama yang saling terkait. Model ini dikembangkan oleh David A. Kolb, seorang psikolog dan pendidik asal Amerika. Model siklus belajar Kolb terdiri dari 4 tahapan. Tahapan pertama adalah pengalaman konkret. Tahap ini melibatkan pengalaman langsung dengan situasi atau aktivitas.
Ini bisa berupa pengalaman nyata atau simulasi. Selama tahap ini, individu mengumpulkan informasi dan merasakan situasi tanpa penilaian awal. Tahap kedua adalah refleksi pengamatan dan pengalaman. Setelah mengalami situasi, individu merenung dan memikirkan tentang apa yang telah mereka alami. Mereka mencoba memahami pengalaman tersebut, mengidentifikasi pola, dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Tahap ketiga adalah konseptualisasi dan analisis. Tahap ini melibatkan pengembangan pemahaman yang lebih abstrak atau konsep yang lebih luas berdasarkan refleksi terhadap pengalaman sebelumnya. Individu mencoba mengaitkan pengalaman dengan konsep, teori, atau prinsip yang lebih luas. Tahap keempat adalah eksperimen aktif. Dalam tahap ini, individu memperoleh langkah-langkah nyata berdasarkan pemahaman yang telah mereka peroleh. Mereka mencoba menerapkan konsep dan teori dalam tindakan, menguji apakah pemahaman mereka sesuai dengan praktik, dan belajar dari hasilnya. Setelah tahap eksperimen aktif, siklus tidak berakhir. Individu kembali ke tahap pertama, yaitu pengalaman konkret, dengan pengalaman baru yang telah mereka peroleh dari tindakan mereka sebelumnya. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, dan dapat berulang sepanjang waktu, memungkinkan individu untuk terus memperdalam pemahaman mereka dan mengembangkan keterampilan baru. Saran yang bisa diberikan adalah ikuti seminar, kursus online, dan baca buku terkait keuangan dan bisnis secara rutin. Jadi, itulah ke-6 skill penting yang harus Anda miliki untuk meraih kekayaan dan kesuksesan finansial. Ingatlah bahwa membangun skill ini memerlukan waktu, usaha, dan ketekunan. Namun, dengan komitmen yang tepat, Anda bisa melangkah menuju masa depan yang lebih cerah secara finansial. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran kami agar tetap mendapatkan konten bermanfaat seputar keuangan dan kesuksesan. Sampai jumpa di video berikutnya.